Mari kita membuka dari kitab Keluaran, kitab Exodus. Suatu buku Mose, kita membaca Exodus 16 ya. Exodus 16. Kita membaca ayat 1 sampai 18, 1 sampai 18 saya bisa membaca mungkin sekitar ya 1 sampai 8 sudah, atau 1 sampai 9, 1 sampai 10 ya, sudah melanjutkan sisanya sampai 18. Keluaran 16 mulai dari ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua saat mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir dan tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kuuji, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakan kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Ya, lalu berfirman Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Pada waktu petang datanglah burung puyuh menutupi perkemahan. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepadanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluan. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemah segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikian diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit, ketika mereka menakarnya dengan gomer. Maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluan. Mari kita masuk dalam doa. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing, saudara mendoakan orang di sekitar saudara, di kanan, kiri, di depan, di belakang. Saudara juga mendoakan saya. Mari kita buka suara. Tuhan, kami memohon kehadiran-Mu di dalam perenungan firman Tuhan, supaya kami boleh mendengar suara Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kelemahan, Engkau memberi kasih karunia, supaya menjadi saluran yang dibersihkan oleh Tuhan. Dan bersihkan kami semua juga yang mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, akan kehendak Tuhan, cinta kepada Tuhan, pengikutan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai dengan akhir, juga yang menerjemahkan di dalam belas kasihan dan anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Alkitab bahasa Indonesia memberi judul mana, mana. Nanti terus kemudian juga ada Sabat. Kalau sudah baca di dalam ESV, ya, ini terjemahan bahasa Inggris, diberikan judul Bread from Heaven. Memang saudara, kita di dalam perikop ini fokusnya adalah tentang makanan deh. Kita memberi judul khotbah hari ini itu Food and Taste, ya. Food and Taste. Ya. Setelah saya bikin judulnya, saya baca agak sedikit cepat seperti kayak food testing gitu ya, padahal itu sama sekali lain ya. Food and Taste ini makanan dan ujian ya, yang diberikan oleh Tuhan itu. Seringkali ya saya di dalam kehidupan kita ya, ketidakadaan makanan, atau kalau mau kita agak lebih luas sedikit ya, kebutuhan fisik ya, kebutuhan fisik ya, bisa makanan, minuman, pakaian, atau juga kesehatan itu juga termasuk kebutuhan fisik ya, hal-hal yang fisik itu. Waktu kita merasa kita nggak mendapatkan yang nggak ada gitu ya, terus kemudian kita bisa ada semacam krisis iman di situ gitu. Kita mengalami krisis iman. Ya. Tapi waktu saudara membaca di dalam bagian ini ya, kita melihat ini kan again ya, nyambung khotbah minggu lalu, mereka ini sudah dipimpin keluar, extraordinary gitu ya. Dan untuk pertama kalinya di sini ini disebut jemaah Israel ya, ini congregation of the people of Israel. Ini sebutannya agak jarang sebetulnya ya. Disebut umat jemaat ya, jemaah congregation. Maksudnya apa sih? Ini bukan lagi apa ya, sekelompok orang yang ditindas gitu ya, yang nggak jelas identitasnya, tapi ini sudah adalah identitas baru yang diberikan oleh Tuhan. Ini identitas orang yang dibebaskan. Tapi seperti saudara membaca dalam bagian ini, ternyata kehidupan mereka juga nggak really correspond ya, nggak betul-betul sesuai dengan identitas baru yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, ini kan nama wilderness itu wilderness of sin gitu ya, saya. Itu nama sih sin ini ya. Nothing to do dengan sin bahasa Inggris, tapi kayaknya lumayan cocok ya saya ini ya. Wilderness of sin gitu ya. Ini padang gurun dosa gitu ya. Memang mereka berdosa di situ di hadapan Tuhan. Gitu. Sekali lagi ya saya, nggak ada makanan atau kurang makanan atau kurang kebutuhan fisik ya di dalam kehidupan kita. Itu bisa menjadi ujian ya, ujian bagi kita, di mana saudara dan saya diuji oleh Tuhan. Dalam saat seperti itu, apakah kita tetap mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan juga nanti akhirnya kalau ditolong bersyukur kepada Tuhan, merelasikan diri kita dengan Tuhan, atau ya ini grumble and grumble and grumble itu bersungut-sungut ya, saya bahasa Indonesia nah gitu, grumbling. Grumbling kita sudah pernah bahas ya, saya nggak mau mengulangi poin ini terlalu panjang gitu. Very entitled ya, feel deserve gitu. Makanya banyak sungut-sungut gitu. Orang yang entitled itu di dalam kehidupan pasti banyak kecewaan ya, karena dia berasa berhak ini dan berhak itu. Ya, ya ini seperti orang Israel di sini ya. Kita melihat mereka ini disebut jemaah Israel. Ya, ini umat yang baru yang ditebus oleh Tuhan, yang dibebaskan oleh Tuhan. Tapi ternyata kehidupannya juga masih gak jauh berbeda dengan, bukan cuma gak jauh berbeda secara kelihatan, mereka benar-benar explicitly ya mengatakan kalimat ya, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir ayat 3 ya, dan tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang. Mereka lebih tertarik dengan kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang, diperbudak ya, daripada mereka ya kelaparan, bebas tapi kelaparan itu ya, kelaparan. Makanya saya ini dalam bagian ini kita teringat perkataan Tuhan Yesus waktu dia dicobai ya, saya ini sama kan ya, ini paralel gitu. Orang Israel diuji ya, dicobai di situ, tapi mereka gagal. Yesus dicobai dan lulus. Tuhan Yesus mengatakan manusia itu bukan hidup dari roti saja gitu. Manusia bukan, itu tepat sekali ya, tepat sekali kalau kita baca di dalam konteks ini gitu. Manusia itu bukan hidup dari roti saja gitu. Tapi kalau sudah baca dalam bagian ini ya seolah-olah
Pengharapannya adalah ya hidup dari roti saja gitu. Mau bebas nggak terlalu penting sih sebetulnya. Mau ibadah nggak ibadah, bisa beribadah nggak beribadah, yang penting kan ada kuali berisi daging, kita bisa makan roti sampai kenyang, itu kayaknya lebih penting untuk kita. Jadi manusia memang hidup dari kuali daging dan roti saja. Makanya Yesus waktu mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja, ya itu mengingatkan kita kepada peristiwa ini sebetulnya. Kadang-kadang kita melihat di dalam kehidupan ini ya, segala sesuatu tentang kehidupan ya cuma urusan ini, kebutuhan fisik kita gitu ya, very sensitive gitu. Tapi kita nggak bother, kita nggak pusing apakah kita itu cukup bebas ya, menjadi orang yang bisa bebas melayani Tuhan, bebas menikmati anugerah Tuhan, bebas menikmati kehadiran Tuhan, bebas mencintai, bebas mengasihi, bebas mengampuni ya, nggak bother gitu ya, nggak bother dengan kebebasan itu. Mau in bondage juga nggak apa-apa. Yang penting itu kuali daging dan makan roti sampai kenyang ya. Ini kehidupannya, isinya itu cuma urusan fisik ya, fisikalisme gitu. Segala sesuatu tentang hidup itu adalah urusannya itu cuma fisikalisme saja gitu ya. Nah, saudara melihat di sini ya, ini pun juga sudah ujian gitu kan ya, ujian di dalam saat seperti ini apa gitu ya ada di dalam hati orang Israel. Kadang saya waktu kita nggak di dalam satu keadaan yang kepepet, yang pas-pasan, yang katakanlah kurang seperti ini ya, keadaan hati kita itu nggak nyata gitu, keadaan hati kita nggak nyata. Saya bisa kasih contoh sederhana saya, kita bisa berpikir kita ini orang yang cukup sabar mungkin ya gitu ya, atau cukup luas hatinya gitu, tunggu sampai difitnah orang gitu ya, bicara lagi tentang kesabaran gitu. Nah, kita bicara lagi tentang pengampunan dan sebagainya gitu. Tapi kalau nggak ada orang fitnah kita ya, karena kita pikir kita lumayan santun lah ya orangnya gitu, lumayan sopan ya, ngomongnya nggak kasar ya, sampai ya terus kemudian di dalam keadaan seperti itu baru apa yang ada di dalam hati kita tuh ternyata ya keluar gitu ya, keluar. Ini sama seperti di sini kan ya. Waktu mereka nggak ada roti, ya, nggak ada yang dimakan seperti sebelumnya, nggak ada air gitu ya, ini nggak ada makanan gitu ya, dicoba lagi gitu kan, diuji lagi. Apa yang ada di dalam hati mereka? Ya ada di dalam hati mereka yaitu hidup ini adalah tentang makan kenyang sebetulnya itu. Gitu. Hidup ini adalah kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ya itu intinya itu gitu. Dan jangan sampai nggak ada. Kalau nggak ada ini the end of the world. Ini sudah yang paling penting gitu ya. Ini lebih penting daripada bebas nggak bebas. Buktinya mereka ngomong kalau kami mati tadinya di tanah Mesir. Mati pun nggak masalah loh saya, mati di tanah Mesir pun nggak masalah. Yang penting kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang. Coba saya, apakah ini umat Tuhan ya? Apa betul ya ini jemaat yang ditebus oleh Tuhan? Kok kayak begini ya hatinya gitu? So, waktu Tuhan mengizinkan ini semua terjadi ya, dengan tujuan Tuhan mau menguji apa yang ada di dalam hati mereka. Bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan sih tahu, Tuhan kan maha tahu ya. Tapi mereka sendiri perlu tahu sih, mereka seperti saudara dan saya juga perlu tahu sih hati kita ya. Karena kita ini seringkali salah menilai diri, kita ini distorted self knowledge, kita pikir kita oke, sampai terus kemudian ada suffering datang baru kita sadar bahwa kita itu nggak gitu-gitu banget sih sebenarnya ya, nggak that Christian sebenarnya, nggak that pious, nggak sesaleh itu sebetulnya. Gitu. Tuhan merespons ya ini dengan bahasa ada nuansa murka sih sebetulnya ini. Ini sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti, menurunkan hujan. Ya sudah masih ingat kan ya? Tuhan menurunkan hujan apa gitu? Itu peristiwa tulah kan ya. Tuhan menurunkan hujan apa? Hail ya bahasa. Hujan apa ya terjemahan bahasa Indonesia ya? Hujan es ya. Tulah ya. Tuhan menurunkan hujan gitu. Ini sekarang kamu minta ya sudah Tuhan turunkan juga gitu. Ada nuansa murka di sini. Meskipun bukan murka saja tapi juga ada pemeliharaan. Tapi the fact bahwa istilah yang dipakai di sini ya, I'm about to rain bread, to rain akan menghujankan roti dari sorga ya bagimu ya. Mereka nggak sabar ya dengan penyediaan Tuhan. Mereka itu pokoknya tahunnya adalah ngomel dulu gitu ya.
kritik dulu, sungut-sungut dulu gitu. Seolah-olah Tuhan itu nggak mengerti kebutuhan mereka ya. Akhirnya mereka kehilangan realita bahwa mereka itu bebas bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi itu kayaknya nggak terlalu menarik buat mereka gitu ya. Mungkin seperti kayak di sini orang juga bisa nggak tertarik ya saya datang ke kebaktian gitu. Karena ya nggak terlalu menghargai adanya kebebasan itu gitu. So, Tuhan menguji mereka ya, Tuhan menguji mereka. Tuhan menyediakan, Tuhan dengan sabar mendengar ini ya, mendengar sungut-sungut mereka. Dan Tuhan memberikan pengaturan di dalam roti yang diturunkan itu. Kita bisa belajar ya di dalam hal ini gitu, tentang roti ini, tentang burung puyuh ini. Kalau minggu lalu sudah masih ingat kita membicarakan Tuhan bekerja itu ya, bukan tanpa human involvement ya. Kita percaya pribadi Kristus, divine nature, human nature ya. Bahkan Kristus pun bukan without his human nature. So di dalam pekerjaan Tuhan kita nggak bisa selalu menantikan mujizat supranatural melulu, di mana nggak perlu ada human involvement gitu kan ya. Atau kalau ada human involvement terus jadi bukan pekerjaan Tuhan lagi karena itu saya sebetulnya yang kerja. Saya nggak akan mengulangi itu, saya cukup sampai di sini. Nah sekarang ini ya aspek yang lain. Kita juga bisa menganggap yang namanya pekerjaan Tuhan itu Tuhan baru bekerja ya kalau itu extraordinary. Kalau ordinary ya kayaknya itu bukan Tuhan kali ya gitu. Saya bisa datang ke gereja, lah itu kan saya yang sehat, memang saya stretching soalnya sebelumnya gitu. Makanya saya bisa jalan gitu kan ya, saya oke orangnya gitu, saya rajin olahraga gitu. Gak usah bawa-bawa Tuhan di sini gitu. Itu karena saya rajin olahraga, makanya saya masih bisa datang ke gereja, misalnya gitu ya saya. Saya ini belum sakit-sakitan, iya saya jaga makan soalnya, nah saya jaga makan. Sulit ya saya untuk melihat di dalam hal yang ordinary itu sebetulnya Tuhan juga yang memberikan. Nah ini saya yang kita mau belajar di sini ya. Mana itu ordinary sebetulnya. Mungkin untuk saudara dan saya ya. Ini seperti kayak extraordinary buat kita waktu baca gini. Ini mujizat kan, ini kan turun dari sorga loh. Berarti ini kan mujizat ya. Sebetulnya saya ini sangat bisa dijelaskan secara apa ya? Natural happening gitu, dijelaskan secara alamiah gitu. Apa sih sebenarnya ini? Mana ini apa gitu ya? Ini kan yellowish white flick ini ya, apa di dalam bahasa Indonesia terjemahannya apa sih yang kekuning-kuningan, keputih-putihan gitu ya. Itu ternyata apa soalnya? Jadi di wilderness ya pada saat itu ada tamaris tree ya, pohon tamaris. Lalu pohon tamaris itu ada lice ya, ada macam lice gitu, plant lice. Lalu binatang ini excrete ya, itu ya mengeluarkan ya, cairan or whatever gitu ya. Gitu ya saya. Excretion. Lalu itu ya kayak rather juicy itu ya, yellowish white flake ya. Nah itu sebetulnya saya bisa dipakai untuk menjadi bahan yang nanti waktu di bake itu bisa jadi mana yang bisa dimakan, jadi bread ya. Dan waktu hari mulai agak panas, kalau pagi kan dingin deh saya, waktu matahari mulai naik itu lebih hangat, lebih panas. Nah di situ itu mulai melting ya, mulai disintegrate gitu ya. So Tuhan itu menyediakan mana itu lewat ini loh, saya lewat nature sebetulnya itu. Kita kan pernah bahas healing through nature, saudara masih ingat kan ya? Healing through nature itu apa? Kayu itu kan dari nature. Ini lagi-lagi Tuhan juga menyediakan itu melalui nature. Saudara kalau baca kitab Exodus ya, whether urusan tulah ya, atau urusan Fir'aun dan sebagainya, termasuk urusan pemeliharaan Tuhan, itu banyak sekali menggali dari theology of creation. Ini Schöpfungsteologi yang sedang diangkat ya sebetulnya gitu. Nah mungkin saya nggak tahu ya, mungkin saudara mendengar penjelasan ini tertarik gitu ya. Oh saya baru tahu ternyata mana itu. Oh dari ini ya, dari apa? Plant lice yang terus kemudian mengeluarkan excretion, terus habis itu
bisa dimasak dan sebagainya gitu. Saya pikir benar-benar turun hujan dari ini apa gitu ya, dari atas. Bukan cuma itu, saya, bukan cuma itu. Waktu bicara tentang burung puyuh ya, quail, itu pun juga natural, saya. Jadi ini sangat bisa dijelaskan ya. Ini burung-burung yang sedang migrate ya, migrate dari Afrika ya, Mediterranean area itu. Lalu karena perjalanan yang jauh itu mereka itu likely kecapean, burung-burung itu kecapean dan jatuhnya itu persis di situ gitu. Jadi Tuhan bikin mereka itu jatuhnya di daerah ya perkemahan orang Israel. So again, lagi-lagi ini sesuatu yang natural yang disediakan oleh Tuhan gitu. Nah pertanyaan, ini sekarang ujiannya saya. Ujiannya itu apakah kita bisa melihat ini sebagai pemberian Tuhan. Apakah kita bisa melibatkan Tuhan di dalam natural happening yang seperti ini? Atau kita mau Tuhan itu baru Tuhan kalau kita nggak bisa nyebrang laut merah benar-benar mentok ya, terus tiba-tiba terus ada jadi kering gitu kan? Wah ini ajaib sekali, extraordinary gitu ya. Lalu bisa jalan di tanah yang kering dan bukan cuma itu, terus bisa ditutup lagi, pas ditutup kena orang Mesir lagi. Nah ini baru pekerjaan Tuhan. Karena ini ajaib, ini extraordinary. Tetapi kalau urusan ini ada binatang-binatang yang keluar-keluar terus kita mesti ngambilin, kita lagi yang ngambilin gitu kan ya. Kita lagi yang mesti ngumpulin, sudah gitu masih harus dimasak lagi ya. Enggak langsung siap saji gitu. Di dalam keadaan seperti ini masih bisa kita ngomong ini adalah dari Tuhan. Kan itu ya saya sebetulnya pencobaannya gitu. Saudara kerja, terus kemudian dapat uangnya bisa dibeliin barang di supermarket, makanan di supermarket itu. Itu Tuhan bukan ya? Gitu. Saudara studi terus kemudian setelah studi lulus, dapat nilai dan sebagainya. Itu Tuhan bukan ya? Gitu. Ya ini kan pencobaannya orang Israel di sini gitu. Pencobaannya adalah bisa nggak di dalam saat seperti ini itu mereka melihat Tuhan yang mendatangkan, simple ya saya. Very very simple. Acknowledge natural happening ini sebagai God's gift yang datang dari tangan Tuhan. Itu juga yang dikatakan oleh Tuhan kan. Tapi saudara coba perhatikan ya, responsnya orang Israel apa gitu? Responsnya orang Israel apa sih? Responsnya itu adalah neugierig gitu, kuriositas ya. Ini apa sih gitu ya? Ini apa gitu? Lucu ya saya ini kalimat ini ya. Ini apa itu pertanyaan besar saya. What is this? Ini apa ya? Maksudnya gini ya. Orang Israel bukan, loh ini datang dari mana ya? Agak lain loh saya pertanyaan ini datang dari mana? Terus misalnya dijawab, oh dari tangan Tuhan gitu ya. Tuhan yang sudah berkata dia menyediakan. Akan sama sekali lain pertanyaan. Mereka bukan tanya ini datang dari mana, apalagi datang dari siapa? Enggak ada saya pertanyaan itu enggak ada gitu. Ini enggak, siapa yang menyediakan? Mana saya itu ada kalimat itu enggak ada. Yang ada adalah what is this? Apa ini? Pure curiositas ya. Perhaps something like scientific curiosity gitu. Saya bukan bilang sains selalu salah, enggak sih, sains sih enggak selalu salah lah ya. Tapi ini ya tipikal gitu ya, tipikal jalan sains yang enggak perlu ada Tuhan gitu. Driven by curiositas. Ini apa sih sebetulnya gitu kan ya. Dan sebenarnya bisa dijelaskan juga sih secara saintifik kalau mau gitu. Seperti tadi saya sudah menjelaskan, ini loh, itu kan ada pohon tamaris, itu ada plant lice keluar, terus habis itu keluar gini, dan hati-hati cepetan nih kalau anget jadi lele, mendingan kamu ambil sekarang dan seterusnya. Bisa juga kan dijawab kayak gitu. Itu menjawab pertanyaan ini apa gitu. Apa ini? Ya itu dengan semua penjelasan saintifik itu ya. Tapi heran deh saya, Musa bukan jawab itu loh, itu bukan yang dijawab oleh Musa. Yang Musa bilang adalah ini adalah roti yang dari Tuhan. Kayak nggak nyambung ya saya dengan jawab pertanyaan mereka gitu. Tapi bukan Musa yang kayak salah dengar pertanyaan atau nggak baik-baik mendengarkan pertanyaan, bukan. Tapi orang Israel yang salah bertanya gitu. Orang Israel yang nggak peduli dengan ini datang dari mana, terus Tuhan apakah masih relevan di sini dan seterusnya. Mereka cuma mau tahu ini apa sih sebetulnya, kok bisa ya ada kayak begini-gini. Heran ya kayak gini. Dari mana sih? Saya mau tahu penjelasannya gitu. Supaya saya bisa grasp the knowledge ya, supaya itu within the grasp of my hand. Jadi saya bisa tahu gitu loh, saya kuasa ini the knowledge dari mana gitu kan.
Tapi nggak ada pertanyaan datang dari mana, siapa yang menyediakan dan sebagainya. And yang dijawab Musa bukan urusan tamaristri di sini, bukan. Yang dikatakan Musa adalah ini adalah the bread from the Lord. Ini adalah Tuhan yang memberikan kepadamu. Apakah Musa kurang saintifik sih? Wah, kita nggak percaya itu sih. Alkitab mengatakan dia belajar semua ilmu di Mesir. Dia belajar semua ilmu. Enggak, dia tahu sih urusan itu. Kita boleh assume dia tahu gitu. Sama seperti waktu Tuhan minta kayu itu yang bikin air pahit jadi manis. Itu kita juga boleh assume dia punya knowledge tentang kayu itu gitu. Yang bisa merubah air yang nggak bisa diminum sampai bisa diminum dengan natural potensi yang ada pada kayu itu. Dia ngerti. Ini dia juga bisa ngerti. Ini Musa kok gitu. Tapi dia nggak jawab itu ya saya. Bukan dia agen science, bukan gitu. Tapi dia mau mengarahkan, ya kamu mau tanya pertanyaan sains boleh-boleh saja gitu ya. Tapi yang penting itu adalah bagaimana mengaitkan itu dengan kehadiran Tuhan. Tuhanmu yang memelihara itu loh. Tuhanmu yang mendengar sungut-sungutmu. Tuhanmu yang mengerti kebutuhanmu termasuk kebutuhan fisikmu. Tuhanmu yang sabar. Yang memberikan kepadamu kebebasan tapi kamu nggak terlalu menghargai gitu. Tapi kamu lebih mau urusan tentang perutmu yang kenyang. Ya itu yang Musa jawab. Maka waktu sudah membaca ini ayat keberapa sih saya tanya itu ya. Apa ini itu? Di mana saya? Di ayat 15, thank you ya. Di ayat yang ke-15. What is it? Ya, for they did not know what it was. What is it? For they did not know what it was. Yang mereka kepingin tahu apa sih? What it was. Itu apa? Gitu kan ya. Tapi Musa kemudian menjawab, it is the bread that the Lord has given you to eat. So, the bread yang diberikan Tuhan kepadamu. Padahal breadnya belum jadi loh sih. Itu again belum siap saji loh, masih harus dimasak dan sebagainya gitu. Tapi tetap dibilang the bread. Again, not without human involvement, bukan tanpa, mereka juga yang mengumpulkan sih gitu ya. Mereka yang mengumpulkan, tapi Tuhan yang memberi. Tuhan memberi roti. Ya. Waktu dikatakan di sini, for they did not know what it was. Ya. They did not know. Mau ada knowledge kan ya? Knowledge tentang apa? Knowledge tentang itulah yang kuning-kuning putih-putih itu tadi loh, yang itu tadi itu apa sebetulnya gitu kan ya? Tetapi kalau saudara membaca di sini ya, penekanannya itu apa sih? Supaya mereka itu know the Lord. Saudara lihat lumayan kontras gak di sini ya? Again, ini bukan berarti saudara nggak boleh observe, nggak boleh melakukan penyelidikan, nggak boleh ada scientific research. Bukan itu, bukan. Tetapi ini ada kaitannya nggak sih sebetulnya dengan knowledge of God gitu? Our scientific endeavor ini loh, research dan semuanya gitu ya. Ini ada kaitannya nggak sih sebenarnya dengan knowledge of God gitu? Atau berdiri independen gitu maksudnya. What is it? Tell me what it is. Ya, bisa dijelasin again. Tapi Musa nggak tertarik menjawab ke sana. Musa lebih tertarik menjawab ini adalah roti. Ya. Bukan jelasin secara senyawan. Bukan. Ini roti. Roti itu berarti tentang kamu. Ini kebutuhanmu kan. Kamu kan mau makan kan. Ini roti itu. Ini roti yang kamu bersungut-sungut dan kepingin dapat ya. Dan roti ini ada karena Tuhan menyediakan memberikannya bagimu. Dan ini diberikan supaya apa? Supaya you shall know the Lord. Supaya kamu mengetahui dan mengenal Tuhanmu ya. Bukan supaya kamu tahu itu apa, dari mana dan sebagainya. Ya mungkin saja boleh saja ya. Mungkin juga penting sih gitu ya. Tapi apa gunanya ini semua? Tapi kita nggak lebih mengenal Tuhan. Ya. Nggak lebih mengenal Tuhan. Kita punya skill mau tambah terus, kita bisa kerja ini dan itu, kita punya kepekaan ini dan itu ya, kita punya sharp observation dan sebagainya. Tapi kita nggak semakin mengenal Tuhan, ya untuk apa ya saya? Untuk apa coba? Tapi di dalam kehidupan manusia kan seringkali yang terjadi kan itu kan pencobaannya. Kita ini sok tahu mau tahu ya, neugierig, curious dan ya, yang kita mau tahu adalah yaitu ya alam yang kita mau kuasai ya. Kita ini adalah subjek yang mengetahui, alam itu adalah objek yang kita ketahui gitu. Sementara Musa bilang kenalah Tuhanmu, Tuhanmu yang menyediakan itu loh roti ya, kebutuhanmu itu gitu.
perkara itu dari tamaristri atau itu urusan agak belakangan lah. Itu boleh juga sih kamu mau mengenal itu silakan juga. Tapi jangan sampai lupa itu adalah Tuhanmu yang memberikan. So sekali lagi ya, saudara melihat di sini bagaimana Israel itu menghadapi berkat Tuhan ya, penyediaan Tuhan. Fred Heim mengatakan no sign of amazement di sini. Gak ada sign of amazement, gak ada saya. Yang ada adalah yaitu tadi ya, kuriositas, neugierig, tambah satu lagi, greedy ya saya. Greedy and gluttony. Sampai sekarang masih sama ya saya, problemnya gak berubah loh. Manusia itu serakah ya, benar-benar serakah loh. Gak ada, heran deh, kok bisa ada ya gitu. Kita baru sungut-sungut, langsung dijawab ya ternyata. Gak ada saya, cerita itu gak ada sama sekali, gak ada gitu. Yang ada adalah mereka ingin makan kenyang lah, apalah, terus kemudian ya gak mau ngambil secukupnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini berarti apa sih? Berarti tadi kan kita bilang ya, kekurangan makanan atau kekurangan kebutuhan fisik itu bisa membawa kepada krisis iman. Ternyata bukan cuma kekurangan makanan yang bisa membawa kepada krisis iman, tapi kelebihan makanan juga sebenarnya gitu. Abundance of food, bukan cuma lack of food, abundance of food itu bisa membawa kepada krisis iman. Ya. Kita di Swiss kayaknya bukan lack of food kali ya, kayaknya enggak sih gitu. Kita enggak lack of food lah di sini gitu. Masa saudara lack of food gitu? Kita mungkin lebih mirip abundance of food kali ya, memang gitu. Abundance of beauty kali. Abundance of beautiful landscape. Abundance of comforts perhaps ya. Nggak tahu abundance of apa gitu. Tapi ini pun juga bisa membawa kepada krisis iman gitu, krisis iman. Kita sedang diuji juga, diuji bukan waktu makanan kurang, tapi juga waktu makanan berkelebihan kayak begini ya. Ini kita juga diuji sebetulnya. Bisa nggak kita mencukupkan diri kita dengan apa yang kita perlukan? Bisa nggak kita merelasikan diri kita dengan Tuhan? Gitu. Dan bisa nggak kita melihat ini loh, ini pemberian Tuhan, as simple as that ya, pemberian Tuhan. Bukan produknya natur yang saya mau kuasai pengetahuannya, cara bikinnya, bagaimana gitu ya. Bukan ini yang bisa berpotensi mengenyangkan saya gitu, tapi simply melihat ini nih pemberian Tuhan gitu. Pemberian Tuhan untuk memelihara kehidupan saya. Kehidupan kita ya. Mungkin ya kita hari ini perjamuan kudus kita bisa langsung kaitkan dengan perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus teologi mana? Itu teologi roti, bread from heaven ya. Roti perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus ya, apa sih yang kita renungkan ya waktu kita makan roti dan minum anggur ya? Kalau kita mau kaitkan dengan perikop ini, bukankah hal yang sama ya? Saudara waktu makan roti, minum anggur, saudara enggak berpikir, ini roti yang beli di toko itu gitu ya. Waktu itu saya yang inisiatif sih gitu ya. Saya suruh minta tolong itu beli gitu ya. Akhirnya dapat ukurannya kayak begini gitu. Masa saudara merenungkan gitu kayak perjamuan kudus? Saudara merenungkan ini waktu minum gitu ya, terus ini kira-kira kayaknya wine jenis ini kayak tahun berapa ya gitu ya. Gak wajar ya saya perenungan perjamuan kudus kayak begitu tuh gak wajar gitu. Gak wajar kalau saudara minum wine terus saudara ini kayaknya beli yang di supermarket itu ya kayaknya. Gak wajar saya mikir kayak begitu. Tapi itu precise yang dipikir oleh Israel gitu. Mereka melihat bukan sebagai pemberian Tuhan ya. Perjamuan kudus itu kan nggak bisa lebih natural lagi kali ya. Ini kan hasil bumi ya, roti dan anggur ini benar-benar hasil bumi loh. Ini produksi dari tanah kan sebetulnya gitu. And yet apa yang kita hayati di sini kan? Tuhan memberikan tubuhnya, Tuhan memberikan darahnya gitu. Kita diminta untuk mengingat anugerah Tuhan, kita diminta untuk mengingat pemberian Tuhan ya. So waktu kita berurusan dengan nature ya, waktu kita berurusan dengan ya fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kehidupan ini ya. Bisa nggak ya kita melihat ini sebagai pemberian Tuhan? Atau kita, ya kalau ada Tuhan itu harus Tuhan yang extraordinary gitu ya. Saya sudah kejepit sekali tiba-tiba ini ya, ada jalan keluar, itu baru Tuhan gitu. Atau apa saya sudah sakit parah sekali gitu, tiba-tiba sembuh, itu Tuhan gitu ya. Tapi kalau saya beli roti
bisa beli roti di supermarket, ya, lalu saya makan dan sebagainya, itu kayaknya ya nggak usah Tuhan, nah itu saya itu yang beli, saya yang kerja saya dan sebagainya. Sulit ya saya untuk melihat ini sebagai pemberian Tuhan gitu. Sekali lagi ya, perjamuan kudus ini mengingatkan kita bahwa hasil bumi ya, natural, nggak bisa lebih natural lagi ya, roti dan anggur. Tapi Tuhan mau di dalam perjamuan kudus kita mengingat inilah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Kita bisa ada roti, bisa ada anggur. Itu karena Tuhan menyediakan. Karena ada kesetiaan Tuhan di dalam alam. Makanya bisa ada roti dan ada anggur. Dan bukan cuma itu, terlebih lagi Tuhan itu menyediakan tubuhnya dan darahnya. Bukan cuma nature. Tapi tubuh dan darah Kristus. Ini loh saya, this sacramental way of thinking. Seharusnya itu mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Otherwise kita ini seperti orang Kristen, tapi sebetulnya nggak berpikir seperti orang Kristen. Orang Israel disconnected deh saya dengan ini, disconnected dari pengenalan akan Tuhan. Sementara Tuhan sendiri mau waktu memberikan ini ya, supaya mereka boleh semakin mengenal Tuhan ya. Bersama dengan itu yang mengenal diri mereka yang gak sabaran. Supaya mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan, ya, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan di dalam apa? Ya kemuliaan Tuhan yang menyediakan itu. Tuhan yang menyediakan dan mendengarkan teriakan mereka. Itu mereka seharusnya melihat kemuliaan Tuhan di sana. Gitu. Nah hidup yang seperti ini ya, itu akan selalu ada kesegaran gitu ya. Saudara gampang sekali amazed, saudara gampang bersyukur, saudara gampang beribadah. Tapi kalau setiap kali kita berurusan dengan nature, ya, again lack of food atau abundance of food, lalu Tuhan itu somehow absent gitu ya, seperti kayak Tuhan nggak ada di sana, nggak ada berurusan dengan hal itu gitu. Ya itu saya either kita jatuh dengan kuriositas gitu ya, ini masalah ini sebetulnya penyelesaiannya apa ya sebenarnya gitu ya. Sakit saya nggak selesai ini apa sih sebetulnya jalan? Kuriositas juga kan itu sebetulnya sudah ya. Either kuriositas mau cari jalan keluar gitu ya, dan kayaknya nggak penting, relevansi Tuhan kayak nggak penting. Tapi bagaimana saya bisa menghadapi kesulitan ini? Jalannya sebetulnya apa? Ya atau kita sudah dapat pun kita serakah, ya sudah itu persis seperti kejadian di sini. Nggak pernah puas ya dengan penyediaan Tuhan melalui nature. Gitu. Selalu rasa kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Akhirnya kita seperti kayak balik lagi in bondage ya, seperti kayak di dalam Egyptian bondage lagi ya kayak begini. Itu enslaved by greed, enslaved by unholy curiosity yang gak ada Tuhannya. Gitu. So, sekali lagi ya saya, pencobaannya adalah our daily need ya. Physical need termasuk physical health ya, dan sebagainya. Bisa menimbulkan krisis iman. Tapi bersamaan dengan itu juga waktu Tuhan menyediakan ya, kita bisa lupa atau kita bisa nggak tertarik bahwa ada Tuhan yang menyediakan gitu. Kita sibuk dengan berkat Tuhan, tapi kita sendiri nggak lebih beribadah kepada Tuhan, kita nggak kagum, kita nggak bersyukur ya. Maka ujiannya adalah bagaimana di dalam kehidupan ini ya, kita itu belajar discerning, saya kutip ini ya, Fredheim, discerning the presence of God in connection with daily needs. Discerning the presence of God in connection with daily needs. Sederhana sekali ya saya ini. Belajar untuk melihat ada kehadiran Tuhan ya, di dalam kaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan kita sehari-hari. Itu menarik ya, kalau kita melihat kebutuhan kita sehari-hari akhirnya tercukupkan atau dicukupkan gitu ya. Kalau kita melihat kita sendiri yang mengusahakan dan akhirnya cukup ya, itu kehidupan kayak begini ini melelahkan saya. Justru malah melelahkan itu. Itu loh saya, kalau kita tadi perjamuan kudus, oh ini siapa yang beli roti ini? Wah hebat dia orang yang beli roti ini ya. Gak lupa ya dia bawa roti gitu ya. Anggurnya enak, itu boring banget saya, kayak itu boring bener ya. Boring akhirnya, itu lu pikir lu yang beli, bukan tuh saya yang beli sebetulnya gitu kan, lucu sekali ya kayak begini ya. Akhirnya di kompetisi siapa beli wine, siapa ngatur meja, siapa ini taplaknya, siapa yang jahit dan sebagainya. Lucu sekali ya saya kayak begini. Melelahkan, luar biasa melelahkan.
Dan dunia ini operating dengan cara berpikir yang seperti itu. Cara berpikir yang yaitu nature itu ya, nature akan tetap nature kalau saya nggak garap. Nature akan tetap nature kalau saya nggak menyelidiki dan akhirnya tahu gitu. Gak ada ucapan syukur kepada Tuhan, gak ada gitu. Disconnected dari Tuhan gitu. Tuhan cuma muncul di dalam peristiwa-peristiwa extraordinary, sekali lagi ya. Cuma boleh di dalam peristiwa extraordinary. Yang ordinary, yang natural dan sebagainya itu gak usah Tuhan. Kita juga bisa itu, gak usah lah gitu. Jalan ke supermarket, ngapain pakai Tuhan-Tuhanan? Gak perlu itu. Kalau supermarket tiba-tiba mau roboh, saya perlu, nah itu saya teriak Tuhan kayaknya di situ ya. Karena saya gak kuat itu ini apa nahan. Tapi kalau cuma beli belanja di sana itu gak usah ada Tuhan lah, saya aja cukup gitu. Gambaran kayak begini saya, ini ujian nah kan ya di dalam kehidupan kita gitu. Tapi Musa mengatakan this bread is from God, roti ini dari Tuhan. Saya kutip Fred Heim lagi ya. God is concerned about all the little things that go to make up their daily rounds. God is a factor to be reckoned with. Everywhere and in everything. Everywhere, everything, even in the natural processes of the created order. Tuhan itu harus selalu diperhitungkan. Di mana saja, kapanpun, di dalam kaitan dengan apapun, termasuk juga di dalam proses natural, proses alamiah yang terjadi di dalam kehidupan ini ya. Tuhan jangan di-exclude dari sana gitu. Waktu kita mengeksklud bagian itu, kehidupan kita itu jadi kering sebetulnya gitu. Kering ya. Salah satu yang hilang ya di dalam kehidupan orang dewasa ini, bukan pertama kali saya share bagian ini. Itu adalah amazement, amazement. Anak kecil itu gampang sekali amaze ya. Tapi kita orang dewasa sedikit-sedikit amaze ya. Dianggap ini orang deso atau apa sih sebetulnya gitu ya. Lu baru pertama kali lihat gunung ini. Kasihan. Saya sudah 17 kali ke sini gitu. Lu baru pertama kali, your life agak miserable ya. Ini bukan pertama kalinya saya, terus orang amaze itu amaze ya. Kita kadang-kadang amaze pun jaga image supaya enggak terlalu kelihatan bahwa kita kagum gitu ya. Karena kita ada pride ya, kita malu kalau kita terlalu amaze gitu kayaknya. Kita orang dewasa jangan terlalu amaze, kayak orang enggak punya pengalaman aja gitu ya. Tapi kalau anak kecil amaze jangan main anak kecil, memang belum tahu gitu kan ya. Kita seperti seneng kalau bikin anak kecil itu amaze ya. Tapi kita sendiri takut kalau kita itu amaze. Akhirnya ya hidup kita rusak ya. Makin dewasa makin rusak gitu. Makin gak ada amazement. Makin yang digantikan ya itu dengan kuriositas yang memimpin kepada sok tahu akhirnya gitu. Sok tahu yang menghilangkan amazement, menghilangkan ucapan syukur kepada Tuhan. Gak ada lagi itu kekaguman menemukan itu ya. Pertanyaannya itu tadi kan, apa sih ini? Apa ini? Apa? Saya mau tahu ya, apa ini itu? Ya, gak ada pertanyaan yang kok bisa ada ya gitu. Kok ini apa ya? Dari mana ya ini sebetulnya? Gak ada pertanyaan itu. Pertanyaan mengarah kepada amazement ya, worship, gak ada Yang ada adalah keinginan tahu untuk menguasai itu ya. Pengenalan terhadap si apa itu tadi gitu. Tapi Musa bilang, know your Lord, kenalah Tuhanmu. You shall see the glory of the Lord. Lihatlah kemuliaan Tuhan. Yaitu yang truly membebaskan di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam kita mendidik anak, di dalam semua di dalam kehidupan gereja, for sure gitu ya. Di dalam kehidupan bergereja. Hopefully ya kita bisa ya berpikir in this sacramental way. Again, roti dan anggur ya. Gak ada orang yang sedang membicarakan ini tadi dibeli siapa tuh. Oh ini datang dari tanah apa, bikinan Swiss atau Prancis, Bordeaux atau apalah daerah mana dan sebagainya. Gak menarik penghayatan itu untuk perjamuan kudus. Gak relevan sebetulnya gitu. Tapi mensyukuri ini sebagai pemberian Tuhan. Bahkan di-elevate ya. Roti dan anggurnya itu pemberian Tuhan. Tapi bahkan di-elevate ya. Sampai kepada Tuhan mau kita, roti pemberian Tuhan, anggur pemberian Tuhan itu satu hal ya. Tapi yang ditunjuk oleh simbol ini, tubuh Tuhan dan darah Tuhan, itu juga pemberian Tuhan. Dan sekali lagi boleh mengulang poin minggu lalu ya saya. Tubuh Tuhan, darah Tuhan, itu juga nature loh actually gitu. Strictly speaking, itu kan human nature ya. Maksud saya bukan nature karena ada human nature, bukan itu ya. Tapi human nature itu ya ciptaan saya, itu ciptaan gitu. Tubuhnya Yesus itu dari
dari nature Maria kan. So itu bagian daripada ciptaan sebetulnya gitu. Saya bukan bilang Yesus ciptaan ya, jangan salah mengerti saya. Human nature-nya Kristus itu loh, itu bagian daripada ciptaan gitu. Tubuhnya Kristus itu ya. Ya, kita berpikir iya kalau Kristus pemberian saya oke, tapi kalau roti dan anggur terus ini selendang, baju dan sebagainya, ini nggak usah bicara pemberian Tuhan loh. Tubuh dan darah Kristus pun ya. Itu nature dan itu Tuhan mau supaya kita mengakuinya sebagai pemberian Tuhan. Perhaps nggak susah untuk memikirkan bahwa tubuh dan darah Tuhan itu adalah pemberian dari atas, nggak terlalu susah. Yang lebih susah itu mungkin menghayati ternyata tubuh dan darah Tuhan itu juga nature loh sebetulnya gitu. Ini juga ciptaan loh sebetulnya gitu. Dan itu diberikan kepada kita gitu. Bukan dimengerti sebagai sesuatu yang kita bisa menguasai lah atau bukan gitu. Tapi sesuatu yang kita terima dengan ucapan syukur, amazing. Seperti tadi lagu itu ya. Itu ada satu kalimat yang sangat menyentuh, lagu dari siapa? Isaac Watts gitu ya. And gimana kalimatnya? Kok kenapa ya saya bisa ada di sini gitu. Boleh tanyain lagi enggak ya? Tadi ayat keberapa gitu. And I wonder why. Kenapa kok saya ada di sini ya gitu. Di ayat keberapa itu tadi ya? Yang Isaac Watts ya. Isaac Watts tadi nomor berapa ya kita menyanyi ya? Nomor 2 ya. Nomor 2. Lagu nomor 2. Ini lagu yang agak baru. By the way, saya ini sedikit ini ya. Nyanyi lagu baru di kebaktian itu satu saja, saya. Aduh, saudara ini keserahkan ntar ya seperti orang Israel lagu. Saya tahu saudara ngambil dari ini kan, Gary Bandung ya. Itu tapi saudara kalau lihat ini terlalu baru gitu. Kita nyanyi lagu baru itu satu aja, saya harap di sini yang pengurus bagian ibadah. Tuh. Kalau ada lagu baru terlalu banyak itu maksimum satu saja gitu. Kalau terlalu banyak lagu baru kita susah menghayatinya. Tapi ini lagu baru yang bagus ya, lagu baru yang bagus. Coba lihat bagian ini, terus ini, terus. Nah ini bagian. Each of us cries with thankful tongues. Lord, why was I a guest? Ya. Kok saya diundang ya gitu. Why was I a guest? Ini loh saya, ini amazement ini. Bukan tanya, ini apa sih gitu? Ini makanan apa sih gitu? Aduh, undang saya gitu. Sudah siap nggak? Masa enak nggak? Aduh, nyebelin bener ya orang kayak begini ya. Bukan itu pertanyaannya harus saya gitu. Pertanyaan itu, why was I a guest? Kenapa saya di-invite ya? Kok bisa ya saya di-invite ya? Itu loh saya, ini yang membebaskan. Ini Christian story. Bukan entitlement itu saya bukan gitu, bukan sok tahu dan diundang makan. Saya tahu cara masaknya, oh gini gampang, saya bisa masak lebih enak daripada ini. Kayaknya lu salah masaknya itu, aduh. Nyebelin ya saya orang diundang kayak begitu nyebelin gitu. Gak ada kekagumannya gitu. So dunia dipenuhi dengan model paradigma seperti itu ya, paradigma pertanian Israel buat iblis itu tadi. Apa sih ini gitu? Apa sih ini? Kepingin tahu dan sebagainya. Bosan bener ya dunia ini gitu. Tetapi waktu kerajaan Allah hadir, ya, dia itu mau mendobrak ya, cara berpikir yang boring kayak begini nih. Ya. Dia membawa kita kepada sikap beribadah. Tuhan membawa kita kepada sikap mengagumi Dia, bersyukur, melihat hal-hal di dalam natural order ini sebagai gift dari Tuhan sendiri. Hopefully nggak menjadi klise ya saya berita hari ini untuk saudara dan saya itu, karena kita perlu pertolongan Tuhan untuk bisa menghayati ini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa pikirkan, kami bisa renungkan. Kadang kami membaca di dalam cerita-cerita ini kami mendapati diri kami seperti orang-orang Israel yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami rindu untuk sekali lagi belajar dari apa yang kami renungkan bersama-sama hari ini. Tuhan pertumbuhkan kekaguman kami, ucapan syukur kami. Dan satu hidup yang terus direlasikan dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah absen. Bahkan di dalam hal-hal yang terkecil yang kelihatan paling ordinary sekalipun, Tuhan juga adalah yang menyediakan dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.